Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah beberapa kutipan menarik nih dari buku yang lumayan kontroversial ya, The 48 Laws of Power. Betul, bukan bahas semua sih ya, tapi kita gali beberapa kisah dan strategi kunci aja soal dinamika kekuasaan dari materi yang kita punya. Iya, dan penting nih buat dicatat tujuan kita di sini tuh bukan buat setuju atau nggak setuju sama idenya. Lebih ke bongkar dan pahami aja perspektifnya. Betul. Kita lihat sama-sama kira-kira wawasan apa sih yang bisa kita tarik buat Anda dari contoh-contoh ini. Oke, menarik. Mulai dari mana nih kita? Oke, kita mulai dari yang klasik dulu ya. Ada cerita dari era 3 kerajaan di Tiongkok soal Jenderal Zhuge Liang. Zhuge Liang? Iya ya, yang terkenal cerdik itu kan? Nah, itu dia. Jadi gini, bayangin deh. Dia itu lagi di kota kecil, pasukannya sedikit banget. Tiba-tiba musuh dateng gede banget kekuatannya, 150.000 tentara gitu, dipimpin si Mai. Wah, gawat dong situasinya. Kalah jumlah jauh banget itu. Banget, tapi bukannya panik atau siap perang habis-habisan ya, Liang ini melakukan sesuatu yang nggak disangka-sangka. Oh ya? Apa tuh? Gerbang kota malah dibuka lebar-lebar, terus ada beberapa prajurit tua disuruh nyapu jalan santai gitu, dan Liang sendiri malah duduk di atas tembok kota main kecapi. Hah, main kecapi? Di depan musuh segitu banyak? Iya, nah si Mai ini kan tahu banget reputasi Liang, udah terkenal banget sebagai ahli strategi yang licin, penuh tipu daya. Oke, saya mulai ngerti arahnya kemana. Pas lihat pemandangan aneh itu, si Mai langsung mikir, wah ini nggak beres, pasti jebakan ini. Dia begitu yakin ada udang di balik batu sampai akhirnya dia suruh pasukannya mundur. Luar biasa ya, jadi reputasinya aja udah cukup. Persis. Ini contoh yang kuat banget sih gimana reputasi itu bisa berfungsi lebih ampuh daripada kekuatan fisik. Kayak yang disinggung di sumber kita juga kan, reputasi itu kayak pondasi kekuasaan. Liang nggak perlu ngangkat senjata, yang penting persepsi si Mai tentang dia. Reputasinya jadi kayak kekuatan tak terlihat gitu, yang bisa membentuk ekspektasi dan bahkan tindakan lawan. Jadi bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi apa yang orang percaya bisa kita lakukan ya. Nah, tepat sekali. Persepsi itu kuncinya di sini. Menarik banget sih gimana persepsi bisa menentukan gitu ya. Tapi reputasi kuat juga nggak selalu jadi jaminan aman dari bahaya lain kan? Oh, tentu. Ada sisi lainnya juga. Sumber kita kan juga kasih cerita Pangeran Prospero dan wabah maut merah itu. Nah ini nuansanya beda banget nih. Iya, kisah yang itu agak kelam ya. Jadi si pangeran ini ceritanya mau menghindar dari wabah mematikan dengan cara mengisolasi diri. Dia kunci diri sama 1.000 temennya, kaum bangsawan gitu, di biara terpencil yang mewah. Dibentengi rapat-rapat gitu ya. Iya, temboknya tinggi, gerbangnya dilas. Mereka pikir udah aman lah dari dunia luar. Malah pesta-pesta terus di dalam, sementara di luar wabah lagi parah-parahnya. Ironis ya kedengarannya. Banget. Dan puncaknya, pas lagi ada pesta topeng, tahu-tahu ada sosok misterius gitu pakai topeng maut merah, berhasil nyusup masuk. Dan akhirnya, semua yang di dalam benteng itu mati kena wabah. Nah, kisah Prospero ini nyambung banget sama pembahasan di sumber kita soal bahaya isolasi. Ini ngingetin ke analisisnya Machiavelli soal benteng. Oh, Machiavelli juga bahas soal benteng ya? Iya, disinggung di materi kita. Machiavelli bilang, benteng fisik atau isolasi secara umum lah, itu bisa kasih ilusi rasa aman. Padahal dengan nutup diri, Anda itu malah jadi putus hubungan. Putus hubungan sama apa tuh? Ya sama informasi penting dari luar, sama bantuan kalau perlu, sama kemampuan buat adaptasi juga kalau ada perubahan di sekitar. Malah jadi gampang ditebak, gampang diserang. Oh, jadi keterasingan itu justru melemahkan ya, bukan melindungi. Seringnya begitu. Kekuasaan yang sejati itu justru butuh koneksi, butuh interaksi, bukan isolasi total. Oke, jadi kita udah lihat nih kekuatan reputasi di satu sisi, terus ada jebakan isolasi di sisi lain. Nah, terus gimana soal tindakan kita sendiri? Maksudnya? Sumber ini kan juga kayak ngasih ide yang sekilas kelihatan bertentangan gitu. Ada hukum 28 yang nyaranin bertindaklah dengan berani. Pokoknya dorong keberanian aja, jangan ragu. Yang itu memang menekankan aksi ya. Tapi ada juga hukum 29 yang bilang rencanakan sampai akhir. Kayak cerita Raja Tartari itu yang diingetin sama Darwis buat mikirin konsekuensi akhir dulu sebelum bertindak. Jadi bingung kan?
Kita harus berani nekat atau super hati-hati nih? Iya, kayak dilema ya. Nah, menurut saya sih kuncinya itu ada di adaptasi dan penguasaan diri. Adaptasi dan penguasaan diri? Maksudnya gimana tuh? Ya, intinya nggak ada satu cara yang pas buat semua situasi. Nggak bisa kita selalu nekat berani terus, atau sebaliknya, selalu terlalu hati-hati juga nggak bagus. Fleksibel gitu ya. Oh, jadi tergantung kondisi ya? Betul. Disinilah kutipan dari Balzac yang ada di sumber kita jadi relevan banget. Dia bilang, tidak ada prinsip, hanya ada peristiwa. Manusia unggul merangkul peristiwa dan keadaan untuk membimbingnya. Wah, dalam juga tuh. Intinya, kemampuan kita buat baca situasi dengan akurat. Kapan harus berani, kapan perlu hati-hati, kapan mungkin lebih baik nunggu dulu. Dan yang penting juga, ngendaliin respons emosi kita. Jangan sampai kita kejebak dalam satu pola tindakan aja. Jadi fleksibilitas sama pemahaman konteks itu penting banget ya jadinya? Krusial malah. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, kutipan-kutipan yang kita bahas ini nunjukin kalau dunia kekuasaan itu kompleks banget ya, penuh strategi psikologis, dan seringkali, nggak sesuai sama intuisi kita sehari-hari. Iya, betul. Bukan cuma soal kekuatan fisik atau kasar, tapi lebih banyak main di persepsi, posisi strategis, dan timing atau waktu yang tepat. Mulai dari gimana bangun dan manfaatin reputasi tadi ya. Terus paham juga resiko fatal kalau kita mengisolasi diri. Mm-mm. Sampai pentingnya kita bisa fleksibel dalam bertindak dan ngontrol emosi. Tepat. Materi ini kayak nantang kita gitu ya buat ngelihat interaksi antar manusia, bahkan yang paling biasa sekalipun, dari kacamata strategi dan pengaruh. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan terakhir nih, buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Seberapa sering sih dinamika-dinamika kayak gini misalnya soal membangun citra diri? Atau mungkin secara sadar milih lingkungan pergaulan Anda biar nggak tertular hal negatif? Atau nahan diri buat nggak langsung bereaksi dan milih waktu yang pas buat bertindak? Seberapa sering hal-hal itu sebenarnya berperan dalam hidup Anda sehari-hari? Mungkin di kerjaan, di hubungan, atau bahkan di keputusan kecil aja. Jangan-jangan sering terjadi tapi kita nggak sadar sepenuhnya. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan itu.